Ya, saudara, penambahan kasus COVID-19 terus meningkat dalam kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan atau Vaskes yang sudah kewalahan menangani para pasien. Lalu sejauh mana kapasitas fasilitas kesehatan ini untuk kebutuhan jangka pendek bisa ditambah dan bagaimana menekan penularan sehingga fasilitas kesehatan tidak terancam kolaps atau kewalahan untuk menangani pasien. Segera kita bahas. Sudah bergabung secara daring ada Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Ibu atau saya biasa memanggilnya Mbak Lia Partakusuma. Lalu ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi Jurban yang akrab dipanggil Prof. Berry. Selamat pagi Prof. Berry, selamat pagi Mbak Lia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kami mencoba mengundang pihak Pemprov DKI Jakarta. Biasanya Bang Riza Patria mudah sekali untuk bisa hadir. Kalau Bang Riza atau staf bisa gabung bersama kami, tentu kami senang untuk melihat kondisi minimal Jakarta, karena Jakarta menangani juga atau berkoordinasi dengan beberapa kota satelit, saya sebut begitu, ada Cibubur, ada Depok, ada Bogor, yang kemudian Bekasi yang juga bekerja sama untuk hal ini. Tapi saya ingin tahu dulu dari Mbak Lia. Mbak Lia, benar ya, kondisi terakhir dari keterisian rumah sakit rujukan ini bisa kita bilang menjelang kolaps. Boleh saya bilang begitu, Mbak Lia? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi sampai dengan laporan kemarin malam memang beberapa provinsi menyampaikan bahwa ada penurunan penurunan hunian ya. Jadi artinya yang tadinya misalnya dari satu provinsi itu terisi 80% tempat tidurnya, memang ada beberapa yang sekarang ini menjadi 70%. Artinya alhamdulillah. Sedikit beberapa provinsi, memang tidak semua. Tapi ada juga provinsi yang mengeluhkan sama sekali sudah tidak ada tempat tidur. Nah, ini mungkin diakibatkan karena Kementerian Kesehatan meminta tambahan tempat tidur. Jadi 30%, 40% atau misalnya di ICU juga ditambah. Tetapi bukan berarti angkanya turun. Jadi angka ketersediaan tempat tidur ini ada sedikit spare karena rumah sakit memang menambahkan hunian tempat tidurnya. Nah, tetapi kan bukan itu masalahnya. Karena sepekan terakhir ya angka positif itu ada sekitar 15,8%. Itu sepekan terakhir ya. Dan kemudian di Indonesia bahkan naiknya itu kurang lebih hampir lebih dari 20%. Itu kasus-kasus itu meningkat 28%. Jadi buat kami di rumah sakit ini nampaknya sudah harus kita perhatikan dari hulunya, Mas Bayu. Ya. Berapapun kami tambahkan, kalau kasusnya meningkat terus, itu cepat sekali terisi tempat tidur tersebut. Ya, jadi memang saya ulangi ya Mbak Lia ya. Kalaupun sekarang kan saya bicara sama Wakil Gubernur DKI, saya bicara sama Kabupaten Bekasi, Bogor, segala sesuatunya, Kompas TV selalu dikatakan kita siap untuk menambah kapasitas rumah sakit. Kalau perlu stadion dijadikan rumah sakit dan lain-lain. Tapi kalau di hulunya penularan ini cepat, itu akan cepat terisi. Begitu ya? Betul. Jadi artinya jangan sampai kita benar-benar di benteng terakhir ini yang dipadatkan sama kasus. Mungkin Mas Bayu atau Prof juga tiap hari kita urusannya adalah bagaimana mencarikan tempat untuk pasien. Betul. Dan jangan lupa rumah sakit itu melakukan seleksi. Nah, ini juga yang membuat ada fenomena baru. Pasien ini bahkan akhirnya begitu harus dirawat, dia nggak mau, dia pulang. Nah, ini jadi juga kami dari rumah sakit meminta deteksi kasus itu juga tolong perlu betul-betul diperhatikan. Artinya kalau ada orang yang positif, lingkungannya bukan dia saja, tetapi lingkungannya itu yang harus diisolasi, Mas. Mungkin seperti itu. Karena kalau tidak, seseorang yang positif kemudian tidak mau dirawat, mungkin dengan berbagai alasan, dia bisa jadi menularkan lebih banyak lagi di lingkungannya. Nah, ini akibatnya nanti akan banyak lagi orang ke rumah sakit seperti itu. Jadi memang hulunya adalah deteksi dari penyakit yang memang sangat menular ini. Ya, dimengerti. Sedikit saja, dalam pemahaman awam saya, kalau rumah sakitnya ditambah kapasitasnya, tambah satu lantai lagi isi dengan tempat tidur untuk COVID-19 misalnya, saya berpikir apa memang tenaga kesehatannya juga ada penambahan? Persi melihat itu seperti apa, Mbak Lia? Ya, memang ada beberapa penambahan ya, karena kita kurang ribuan ini orang yang baru masuk di tahun ini. Tetapi tidak semudah itu juga. Jadi beberapa rumah sakit memang sedang harus melatih dulu SDM-nya. Dan juga bukan sembarang orang artinya baru masuk kemudian dia bisa
melakukan perawatan di ICU. Tentu harus ada kompetensi tertentu. Ya, Nah dimengerti. jadi kami butuh waktu. Selain SDM-nya juga itu belum cepat kita bisa dapatkan, karena merekrut misalnya 100 orang belum tentu semua diterima. Karena ada beberapa syarat kompetensi. Ya, walaupun kita sudah turunkan standarnya, tetapi itu masih tetap harus dilakukan. Karena mutu pelayanan kan tidak boleh berkurang, Mas. Tetap harus kita perhatikan juga. Seperti itu. Berarti seluruh rumah sakit di bawah Persi ini, situasinya saya bisa menyebut kritis sekarang berkaitan dengan COVID-19. Mbak Lia, ya. Buat kami sangat tidak menyenangkan, Mas. Di rumah sakit hari ini, kalau kita bicara pasien COVID, sangat tidak menyenangkan buat kami petugas di rumah sakit. Ya, apresiasi kami bahwa para tenaga kesehatan, tenaga medis masih terus berada di sana untuk menangani pasien COVID dan juga pasien-pasien lainnya di luar COVID. Mbak Lia, saya pindah dulu ke Prof. Berry. Prof. Berry, situasi bahwa rumah sakit kita penuh. Tadi saya mengambil sedikit dari Mbak Lia yang mengatakan ini kalau kemudian yang OTG saja, karena rumah sakit, faktanya beberapa teman saya mengalami ini nih Prof. Berry dan Mbak Lia. Rumah sakit mengatakan kalau OTG ya sudahlah isolasi mandiri saja. Sudah nggak bisa lagi kita mengukur apakah di rumahnya itu memang bisa melakukan isolasi mandiri atau bagaimana. Karena rumah sakit memprioritaskan kepada yang sedang sampai yang berat, kira-kira begitu. Prof. Berry, hubungan antara keterisian rumah sakit yang kritis ini dengan masih terus bertambahnya penularan COVID-19. Bagi Anda, ini harus segera diatasi seperti apa, Prof. Berry? Iya, ini memang sangat memprihatinkan karena dengan penuhnya ruang rawat COVID, itu bahkan cukup banyak orang yang untuk masuk IGD COVID saja harus antri. Kemudian setelah masuk IGD COVID, masuk ruang rawat juga harus nunggu kadang-kadang 1-2 hari. Nah ini yang memang amat sangat memprihatinkan dan seperti dikatakan tadi, setiap beberapa waktu memang secara berkala tempat tidur COVID harus selalu ditambah. Ya. Itu memang hal yang serupa ini terjadi di banyak negara sudah beberapa bulan yang lalu. Kita sebetulnya masih belakangan. Misalnya yang sudah duluan sekali itu, ya dulu kita pernah ingat misalnya di Cina akhirnya membuat rumah sakit darurat, tapi kemudian disusul Spanyol, Italia, kemudian Inggris, Prancis, Jerman, dan tentu Amerika dan India. Jadi belum lagi Meksiko dan Brazil, semuanya mengalami hal yang sama. Dan artinya secara berkala memang harus selalu ditambah. Kita sekarang sudah 1 juta, namun yang di atas 2 juta kasusnya COVID-19 ini banyak banget. Yang di atas kita ada 18 negara, mereka mengalami hal yang sama. Jadi memang antisipasi ini memang harus dikerjakan secara berkala. Selain untuk antisipasi layanan kesehatan, selain juga tentu kewajiban untuk menjaga agar tidak banyak lagi yang tertular yang baru. Ya. Prof. Berry begini, dari pengalaman ID atau laporan-laporan yang masuk ke ID, sangat disayangkan adalah ketika kasus fatalitas sampai kematian juga ikut meningkat. Apakah ini artinya pasien yang menengah sampai berat begitu tidak mampu ditangani oleh rumah sakit di Indonesia sehingga hal ini harus terjadi? Ini korelasinya seperti itu nggak dalam pemahaman awam saya? Kalau yang meninggal ini banyak begitu, ini jangan-jangan tidak bisa ditangani oleh rumah sakit. Bukan rumah sakit tidak mau, tapi memang ruangannya sudah tidak ada, peralatannya sudah tidak ada. Prof. Berry. Iya, masalahnya gini, kalau datangnya terlambat lebih sukar untuk diatasi. Jadi misalnya pun yang tanpa gejala ataupun yang gejalanya ringan, itu orang kan cenderung untuk rawat di rumah. Namun sebetulnya ada step yang harus dikerjakan. Sekarang ini sudah mulai dikerjakan sih. Harus ronsen dulu. Jadi kalau ronsennya ada pneumonia, walaupun gejalanya ringan, walaupun tanpa gejala, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Karena memang
kelompok yang ada pneumonia ini sebetulnya bukan lagi OTG, bukan lagi ringan, namun sudah masuk kelompok medium yang berisiko untuk satu saat menjadi berat. Kalau rumah sakitnya ada, Prof. Berry, kalau tidak ada? Nah itu yang terjadi sekarang sehingga angka kematian meningkat, penjelasannya demikian, sehingga pasien datang sudah agak terlambat. Nah kalau pasien datang terlambat, angka kematiannya tinggi walaupun sudah mendapat pengobatan yang seharusnya. Ya, nah hal semacam ini ID dan nanti saya juga ke Persi, Mbak Lia, apa yang sudah disampaikan? Karena pasti koordinasinya kan terus berjalan, saya meyakini. Satgas ID dengan Satgas Pemprov, dengan Satgas Pusat, begitu kan terus terjadi. Apa yang kemudian ID sampaikan dengan kondisi seperti ini di lapangan? Kita sampai saat ini kan PKP, pembatasan kegiatan masyarakat saja. Iya, jadi Satgas Nasional misalnya yang saya ikuti dari yang pimpinan Pak Doni Monardo itu selalu secara berkala seminggu sekali mendapat laporan dari provinsi-provinsi dan provinsi itu selain laporan data juga laporan antisipasi. Jadi jangan dikira mereka juga tidak, semuanya melaksanakan program antisipasinya apa dan bagaimana. Namun membangun tempat tidur tambahan tidak bisa seperti membalik tangan, demikian pula untuk merekrut tenaga kesehatannya. Ya, begini Prof. Berry, kemarin kan dalam 2 minggu kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat tahap pertama. Mal tutup jam 19, kasus tinggi di atas 10.000. Waktu pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan tahap kedua, malnya buka tambah panjang. Dan yang kemudian terjadi dalam 3 hari terakhir kita mencapai 13.000, 14.000 dan kemarin 12.000 begitu. Hal ini dalam pemahaman awam saya, apa enggak segera kita harus menarik rem darurat yang sering kita dengar itu kalau situasinya sudah seperti ini? Ujungnya apa? Intinya apa? Dari Persi, dari para dokter di ID, dari bahkan Satgas Pusat, Satgas Pemprov, dari berbagai provinsi dan kabupaten mengatakan kami siap menarik rem darurat. Inikah saatnya, Prof. Berry? Iya, benar sekali. Dan apalagi Pak Presiden Jokowi sudah bilang bahwa yang sekarang ini tidak efektif, satu. Yang kedua, pembelajaran dari negara-negara lain. Jadi Inggris menarik rem darurat yang ketiga, lockdown. Demikian pula banyak negara-negara Eropa dan juga di beberapa provinsi di India. Jadi memang benar saat ini perlu segera narik rem darurat. Selain upaya-upaya yang lain harus dilipat gandakan. Sekarang sudah lumayan bagus, namun kondisi ini memaksa kita untuk bekerja lebih keras. Ya, sementara dari Persi sendiri, Mbak Lia, kalau kita menarik rem darurat bukan berarti kita berharap penularan berkurang, sehingga kemudian memberi waktu rumah sakit menurunkan kapasitasnya, memberi waktu pasien COVID terutama untuk segera sembuh, yang bisa cepat sembuh sehingga mereka bisa cepat sembuh. Tapi dengan situasi yang ada pada saat ini, kondisi rumah sakit kritis, mungkinkah ini juga dilakukan sedemikian rupa? Saya ingin tahu manajemennya pada saat ini rumah sakit diminta apa oleh Persi misalnya, di bawah Persi, Mbak Lia. Apa manajemennya dalam situasi kritis seperti saat ini? Ya, seperti diketahui bahwa memang WHO menganjurkan kita harusnya keterisian tempat tidur itu paling bagus itu sekitar 60% ya ke bawah ya. 60% ya? Kalau sekarang ini udah 90%-an, kita kelebihan banyak. Harus kita turunkan di 60%. Jadi gini, kalau misalnya 60% itu seperti tadi Prof bilang bahwa kalau ada pasien yang tadinya ringan menjadi sedang, itu bisa kita pindahkan dengan mudah gitu. Atau yang berat kemudian akan turun, jadi ada kelonggaran rumah sakit untuk memindahkan satu pasien dari yang ringan, sedang, berat itu dengan mudah. Karena spare tempat tidurnya cukup. Nah kalau sekarang itu susah sekali. Begitu datang berat sudah kita taruh di ICU. Habis itu mau turun lagi nggak bisa. Atau dari yang sedang, dia mau naik ke ICU nggak bisa juga. Nah padahal tugas rumah sakit kan satu mengurangi kematian, dua mempercepat penyembuhan. Ketiga adalah mengurangi penularan. Nah ini kalau misalnya kondisinya penuh itu stagnan.
Jadi stagnan itu artinya kami nggak bisa lagi, yang ini nggak bisa terima pasien, yang ini mau keluar juga susah. Masa pasien itu hanya keluar kalau pulang atau berpulang? Kan nggak mungkin begitu. Jadi harusnya kami punya spare, punya ruang. Nah kalau misalnya bisa memang ada istilahnya semacam lockdown atau apa, mungkin sekarang udah per kota kali ya. Jadi artinya begitu ada ditemukan satu orang, ya dia semua satu lingkungan itu memang harus di karantina atau diisolasi ya. Mungkin kalau di karantina tuh katanya lebih luas ya, kalau diisolasi betul-betul dia harus diam di satu tempat. Kalau enggak, ini akan kemana-mana. Ya. Jadi kalau pemerintah provinsi sudah menyediakan fasilitas pun, kalau misalnya ini perpindahan antar kota dari penduduk satu atau mobilitasnya masih tinggi, ini bisa mengganggu juga kota-kota lain gitu. Nah, termasuk rumah sakitnya. Nah, saya juga tentu kalau kami dari Persi menyiapkan satu bahwa setiap rumah sakit itu wajib punya ruang isolasi. Udah nggak ada lagi cerita bahwa saya nggak punya ruang isolasi. Apapun itu mau di tenda, apapun itu mau di IGD, itu harus disiapkan. Karena kita punya tugas yang ketiga, mencegah penularan. Ya, kalau misalnya orang itu nggak diisolasi, dia akan menular pada pasien yang mungkin bukan COVID tadinya gitu. Jadi tugasnya rumah sakit sekarang ditambah lagi satu, mencegah penularan. Mungkin dia harus menyediakan berapapun tempat isolasi, dia harus punya. Bukan hanya dengan perawatan yang harus ICU dan sebagainya. Jadi semua rumah sakit diwajibkan punya tempat isolasi. Mungkin itu yang dari kami. Dan diagnostik ini sekarang Mas Bayu. Ya. Gimana caranya kita memang ke depan harus punya diagnostik yang lebih cepat lagi. Artinya yang artinya menentukan bahwa seorang ini dia positif. Sehingga apapun tindakan yang dari rumah sakit harus lakukan sesuai dengan kondisinya. Nah kalau sekarang kan memang paling cepat itu bisa 1 hari atau 6 jam. Nah, itu agak terlalu lama ya. Jadi mungkin ke depan masalah diagnostik ini menurut saya sangat penting. Ya, bagaimana laboratorium di tempat ya di rumah sakit tersebut bisa menentukan seseorang ini COVID atau bukan dalam waktu yang cepat. Sehingga tindakannya harus jelas, dia masuk ruang isolasi atau tidak. Nah, kasihan yang non-COVID ini sekarang. Begitu mau perlu tindakan, nunggu sampai dengan diagnostik yang tertegakkan, jangan-jangan golden period-nya lewat gitu. Nah, ini beban lagi buat kami rumah sakit. Jadi banyak sekali mungkin hal yang akan terbantu dengan diagnostik cepat ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu cara yang lebih mudah lagi, lebih murah mungkin untuk bisa mendiagnosa pasien-pasien di rumah sakit dengan cepat. Seperti itu Mas Bayu. Baik, terima kasih gambarannya untuk situasi rumah sakit saat ini Mbak Lia dan juga situasinya digambarkan oleh Prof. Berry. Saya ingin kita setelah jeda kemudian melihat apa lagi yang kemudian akan disiapkan sehingga masyarakat bisa mengerti bagaimana situasi rumah sakit dan bagaimana penanganan kita sebagai masyarakat kalau perlu tanpa menunggu kondisi-kondisi dari pemerintah, apa yang bisa kita lakukan. Sesaat lagi kami kembali.